Dunia di tahun 2026 sedang tidak baik-baik saja. Bahkan bisa dibilang sedang berada di ambang kegilaan kolektif. Krisis energi bukan lagi sekedar tajuk berita yang lewat di lini masa, melainkan hantu nyata yang mengetuk pintu dapur jutaan rumah tangga di berbagai belahan dunia. Di saat negara-negara maju mulai menghitung mundur sisa cadangan minyak mereka yang kabarnya hanya cukup sampai akhir Mei, dan di saat tetangga terdekat kita, Malaysia, mulai dilanda kegelisahan domestik yang luar biasa hebat, ada sebuah pemandangan kontras yang terjadi di tanah air. Tepat pada siang hari Kamis 9 April 2026, di bawah terik matahari yang menyengat, suasana di Indonesia justru terasa begitu tenang namun penuh determinasi. Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, berdiri dengan gagah untuk meresmikan sebuah fasilitas yang akan menjadi tonggak sejarah baru, pabrik perakitan kendaraan komersial berbasis listrik sektor. Langkah ini adalah sebuah paradoks yang mematikan bagi logika umum. Bayangkan saja, di tengah badai ekonomi global yang membuat banyak pemimpin dunia gemetar, Indonesia justru melompat jauh ke depan dengan sebuah langkah yang sangat berani. Fakta ini menghantam emosi massa karena secara logika warung kopi, negara pengimpor minyak seperti kita seharusnya menjadi yang pertama tumbang saat harga energi melonjak. Namun realitasnya justru terbalik. Indonesia tidak lagi sekedar menjadi penonton atau figuran yang pasrah mengikuti harga pasar yang ditentukan di ruang-ruang rapat luar negeri di mana kita bahkan tidak diundang. Melalui naskah sejarah yang sedang ditulis ulang ini, kita akan melihat bagaimana strategi nekat menghentikan ekspor bahan mentah telah membuat dunia bereaksi keras, menggugat kita ke WTO, namun di saat yang sama justru membuat fondasi ekonomi kita menjadi yang terkuat di kawasan. Ini adalah janji sebuah kebangkitan raksasa yang selama ini dianggap tidur, namun kini mulai mendikte aturan main global. Mari kita bedah kekuatan ini dari sektor yang paling fundamental namun sering dipandang sebelah mata, yaitu minyak sawit atau CPO. Saat ini, Indonesia bukan lagi sekedar pemain besar, melainkan penguasa mutlak yang memegang kendali atas 85% pangsa pasar di Amerika Serikat. Jika Anda berjalan-jalan di supermarket di Amerika dan mengambil biskuit, sabun, atau minyak goreng secara acak, kemungkinan besar produk tersebut mengandung minyak sawit dari tanah Indonesia. Di sisi lain, Malaysia yang selama ini menjadi pesaing utama, kini harus puas dengan angka 10% pangsa pasar. Pergerakan strategis yang dilakukan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto benar-benar mematikan. Dengan menurunkan tarif pajak ekspor hingga 0%, produk Indonesia menjadi jauh lebih kompetitif dan seksi di mata industri global. Dampaknya bukan sekedar angka di atas kertas, melainkan sebuah perpindahan kekayaan yang nyata. Kita memprediksi akan ada tambahan minimal 10% pangsa pasar lagi yang akan berpindah dari Malaysia ke Indonesia, yang artinya devisa negara akan bertambah sebesar 2,65 triliun rupiah secara ekstra setiap tahunnya. Malaysia sedang mengalami masa-masa boncos karena pasar mereka perlahan-lahan kita ambil alih secara sistematis. Kekuatan ini tidak berdiri sendirian di sektor komoditas. Fundamental ekonomi Indonesia secara makro menunjukkan ketangguhan yang bikin banyak negara iri. Di saat negara-negara anggota G20 lainnya megap-megap menjaga napas ekonomi mereka, ekonomi kita di kuartal pertama tahun 2026 diprediksi tetap tumbuh kuat di angka lebih dari 5,5%. Hal ini bisa terjadi karena daya beli masyarakat kita tetap terjaga, di mana konsumsi rumah tangga masih menyumbang 54% terhadap produk domestik bruto. Angka penerimaan pajak yang meroket 14,3% hingga menyentuh 462,7 triliun rupiah adalah bukti nyata bahwa aktivitas ekonomi di tingkat akar rumput sedang berjalan kencang. Bahkan di sektor pangan, kita berada di posisi yang sangat aman dengan stok beras mencapai 4,6 juta ton. Ini adalah hasil dari sebuah kebangkitan rakyat yang benar-benar merdeka, sebuah masyarakat yang bangkit menghukum para pengkhianat dan menolak kleptokrat, sehingga melahirkan pemimpin yang benar-benar takut kepada kedaulatan rakyat dan fokus pada penguatan dalam negeri. Namun, kejutan sebenarnya yang disiapkan Indonesia untuk dunia di tahun depan adalah program listrifikasi 100 gigawatt. Ini adalah rencana ambisius yang targetnya dicapai hanya dalam waktu 2 tahun. Presiden Prabowo Subianto telah menegaskan sebuah visi yang sangat radikal. Tidak boleh ada lagi pembangkit listrik yang bergantung pada diesel atau solar. Sebanyak 13 unit pembangkit listrik tenaga diesel milik PLN akan ditutup secara permanen. Langkah ini bukan sekedar upaya diplomasi lingkungan yang manis, melainkan manuver penghematan yang brutal. Dengan menutup PLDT tersebut, Indonesia secara instan akan menghemat 200.000 barel minyak per hari, atau setara dengan pemotongan ketergantungan impor BBM sebesar 20%.
Bayangkan posisinya dalam 2 atau 3 tahun ke depan, Indonesia mungkin tidak perlu lagi mengimpor BBM sama sekali. Kita sedang bergerak ke arah suatu kondisi di mana harga minyak dunia tidak lagi memiliki kuasa untuk mengguncangkan ekonomi domestik kita. Filosofi di balik semua ini adalah hilirisasi, sebuah prinsip yang mengubah kita dari penjual gabah menjadi penjual nasi. Selama puluhan tahun, Indonesia diperlakukan seperti kuli di pasar global, mengirimkan nikel mentah atau sawit mentah dengan harga murah, lalu membeli produk jadinya kembali dengan harga yang berkali-kali lipat lebih mahal. Sekarang, pola itu dipatahkan secara paksa. Kita menahan nikel untuk membangun industri baterai di dalam negeri. Kita mengolah sawit menjadi B50 untuk biofuel. Dan kita bahkan melarang ekspor limbah kelapa sawit serta minyak jelantah karena bahan-bahan tersebut adalah emas baru untuk pembuatan bahan bakar aftur pesawat terbang. Keputusan untuk mengutamakan kepentingan rakyat Indonesia di atas permintaan pasar global ini tentu saja membuat bangsa-bangsa lain panik. Mereka selama ini merasa nyaman memiliki supplier yang patuh, namun kini dapur mereka ditutup. Indonesia kini mulai membuka restorannya sendiri, mengolah sumber dayanya sendiri, dan menetapkan harganya sendiri. Reaksi dunia luar terhadap kebijakan ini sangat keras. Gugatan ke WTO mengalir dari berbagai penjuru, mulai dari Uni Eropa hingga kekuatan besar lainnya yang merasa terancam. Namun, Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto tetap terlihat santai. Ketenangan ini bukan karena kita abai, melainkan karena kita tahu persis posisi tawar kita. Kita bukan lagi negara berkembang yang bisa didikte dengan narasi perdagangan bebas yang hanya menguntungkan pihak tertentu. Kita sedang bertransformasi menjadi rule maker, pengendali rantai pasok yang memegang kunci masa depan energi hijau melalui cadangan nikel terbesar dunia. Gugatan hukum internasional dipandang sebagai sebuah resiko yang layak diambil demi kedaulatan ekonomi jangka panjang. Kita sedang mengirimkan pesan yang sangat jelas ke seluruh dunia. Indonesia tidak mau lagi hanya menjadi penonton di pinggir lapangan. Kita sudah masuk ke dalam ring, siap bertarung, dan sedang memegang kendali permainan. Ironi yang terjadi saat ini sangat tajam. Malaysia sebagai negara pengekspor minyak seharusnya berada di posisi yang lebih diuntungkan, namun ketergantungan pada model ekonomi lama membuat mereka lebih rentan terhadap volatilitas harga global. Sebaliknya, Indonesia yang dipaksa belajar dari tekanan sebagai pengimpor minyak justru lebih cepat beradaptasi dan membangun alternatif. Kita tidak lagi sibuk berdebat soal kenaikan harga BBM yang bersifat reaktif. Kita sibuk membangun ekosistem masa depan yang bersifat proaktif. Peresmian pabrik kendaraan listrik di Magelang hanyalah puncak dari gunung es strategi besar ini. Ini adalah bukti bahwa transisi dari energi fosil ke energi listrik bukan lagi sekedar wacana di atas meja seminar, melainkan realitas industri yang sedang dibangun di atas tanah air sendiri. Pada akhirnya, apa yang kita saksikan hari ini adalah sebuah visi strategis yang jauh melampaui kepentingan sesaat. Masalah Indonesia selama ini bukan karena kita kekurangan orang hebat, tetapi karena orang-orang hebat itu jarang diberikan panggung untuk menunjukkan kemampuannya. Kita terlalu lama terbuai oleh narasi luar yang menganggap kita lemah atau bodoh, padahal kenyataannya infrastruktur raksasa seperti stadion kelas dunia hingga teknologi energi terbarukan dibangun oleh tangan-tangan ahli putra bangsa sendiri. Visi besar ini adalah tentang kedaulatan dalam arti yang paling nyata, memiliki kontrol penuh atas energi sendiri, sumber daya sendiri, dan masa depan sendiri. Prediksi ke depan sudah mulai terlihat jelas. Tahun depan, Indonesia akan memberikan kejutan yang jauh lebih besar bagi seluruh dunia. Saat raksasa ini benar-benar terbangun sepenuhnya, peta kekuatan ekonomi dan geopolitik di Asia Tenggara akan bergeser secara permanen. Krisis energi global bagi banyak negara adalah sebuah bencana, namun bagi Indonesia, ini adalah momentum emas untuk melepaskan diri dari jeratan lama dan melompat menjadi pemain utama. Kita tidak lagi bertanya apakah kita mampu, karena faktanya kita sudah mulai melakukannya. Strategi ini mungkin membuat beberapa negara tetangga gelisah, namun bagi kita, ini adalah harga yang harus dibayar untuk sebuah kemandirian. Selamat datang di era di mana Indonesia tidak lagi hanya mengikuti aturan dunia, melainkan mulai menulis aturannya sendiri. Indonesia sedang bangkit, raksasa ini telah terjaga, dan dunia kini harus bersiap untuk merasakan dampaknya.